Selamat datang di kanal Spice, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik. Selamat menikmati khotbah-khotbah Alkitabiah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook @spice.syd atau email kami di spice@stphils.org.au. Kiranya Tuhan memberkati. Nah, dari 2 Timotius pasal yang keempat ini kita belajar satu hal, bagaimana Paulus menitipkan pesan yang terakhir kepada Timotius sebelum dia pergi. Sebelum dia pergi kembali kepada Allah Bapa di surga tentunya. Bukan hanya sekedar pergi, pindah kota, bukan hanya sekedar pergi, pindah rumah, tetapi pergi untuk kembali ke rumah Bapa di surga. Dan kata-kata ini adalah kata-kata yang terakhir. Jadi kalau kita lihat dari sejarah penulisan 2 Timotius itu adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia mati, boleh dikatakan. Jadi di dalam pasal yang keempat, dan juga nanti kita akan lihat dari satu bagian lagi dari pasal yang keempat, ini adalah kata-kata yang betul-betul terakhir dari Rasul Paulus. Nah kalau kita ingat kata-kata yang terakhir, tentunya kita akan memorize atau akan mengingat kata-kata itu sebagai kata yang penting ya bagi kita, betul nggak? Nah saya kepingin tahu kata-kata apa yang terakhir yang disampaikan oleh orang tua atau mungkin oleh anggota keluarga sebelum kita pergi ke Australia. Terakhir kali sebelum kita pergi ke Australia. Oke? Jadi saya minta kepada kalian untuk diskusi. Jadi 3 orang di sini, di sisi sebelah kanan saya, tolong diskusi. Kata-kata apa yang terakhir bisa dari anggota keluarga, bisa dari orang tua kepada kalian sebelum kalian pindah ke Australia. Atau sebelum terbang ke Australia. Oke? Kalian bertiga di belakang dan kalian bertiga di sini. Oke? Jadi kata-kata terakhirnya apa? Ya, atau Rani sama Pauline. Kalian berdua di sini. Oke, apa kata-kata terakhir? Baik itu kata-kata yang diucapkan oleh orang tua atau saudara kalian, atau kata-kata yang diucapkan oleh orang tua atau saudara yang lain, saudara-saudara ya, yang mengantar kita pergi ke airport atau mengantar kita sebelum kita pergi ke Australia. Apa kata-kata terakhir? Enak ya ke Australia. Yang lain apa? Ada lagi? Ada yang menarik dari belakang? Sehat-sehat, ya betul, ya. Hati-hati, ya boleh dikatakan seperti itu, ya. Jadi ini adalah kata-kata terakhir. Jadi kata-kata terakhir. Saya masih ingat kata-kata terakhir yang disampaikan oleh orang tua saya pada waktu itu ke saya, karena saya waktu itu pertama kali pergi studi itu ke Amerika waktu itu. Jadi baru lulus SMA, kalian bayangkan masih muda pergi ke Amerika, dan waktu itu ketika saya pergi ke Amerika masih belum ada tuh yang namanya istilahnya credit card, oke? Belum ada yang namanya istilahnya transfer atau Wise mungkin seperti itu, atau uang yang ada di telepon, saudara-saudara. Jadi waktu itu semuanya mainnya itu adalah cash. Dan saya masih ingat waktu itu papa saya kasih saya cash. Dan dia ajak saya ke pojokan di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu udah ada Bandara Soekarno-Hatta, bukan Kemayoran, oke? Bandara Soekarno-Hatta udah ada, dia bawa saya ke pojokan dan dia kasih saya uang cash. Saya nggak pernah, saudara-saudara, lihat uang cash dolar Amerika segitu banyak, oke, di dalam hidup saya. Dan dia katakan apa? Ini uang papa kasih, tapi tolong jangan dihabiskan sekaligus.
katanya, karena nggak akan dikirim lagi sampai tahun depan. Oke, jadi tolong uang cash ini diirit, dipakai dengan bijaksana, dengan baik, dan jangan sekaligus dihabisin. Saudara-saudara tahu, waktu itu saya baru umur 17 tahun, 16 tahun, itu luar biasa gemeteran sekali, saudara-saudara, dikasih segepok uang ribuan, boleh kira ratusan US dollar, yang jumlahnya ribuan, saudara-saudara. Luar biasa, kata-kata terakhir itu akan menjadi sebuah memori buat kita, betul nggak? Dan kata-kata terakhir dari Paulus inilah yang menjadi memori juga buat Timotius sebelum dia berpisah dengan Timotius, saudara-saudara. Dan ini adalah kata-kata yang penting disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Jadi disampaikan juga kepada kita pada saat ini dari Timotius kepada kita. Apa kata-kata itu? Perhatikan ayat 2 dari pasal yang keempat. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi kalau kita lihat, titik fokus daripada pesan terakhir Paulus kepada Timotius itu ada di ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman. Karena di sini terletak kata kerjanya. Beritakanlah firman. Oke? Dan dia katakan untuk siap dalam segala hal. Jadi sekali lagi, ini adalah surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebelum dia mati. Dan dia katakan, beritakanlah firman. Oke? Jadi kita akan lihat 3 hal. Yang pertama-tama pada hari ini. Yang pertama, apa maksudnya beritakanlah firman? Oke? Yang kedua, kita akan melihat bagaimana caranya memberitakan firman. Dan yang ketiga, kita akan melihat kenapa Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius untuk melakukan hal ini. Yang pertama, beritakanlah firman. Oke? Paulus mohon permohonan terakhir ini kepada Timotius dengan serius, dengan resmi. Perhatikan ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. Berpesan dengan apa? Sungguh-sungguh kepadamu. Jadi ada kesungguh-sungguhan di sini. Ada keseriusan. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan dipikirkan oleh Rasul Paulus secara sejenak. Tapi ada sense of authority di sini. Otoritas. Dari orang yang lebih berotoritas kepada orang yang kurang otoritasnya. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. Apa pesannya? Pesannya adalah beritakanlah firman. Dan pesan ini adalah pesan yang diberikan dengan seperti orang menyerahkan tongkat otoritas atau tongkat estafet kepada orang yang lain. Dan pesan ini adalah pesan yang sejalan sebetulnya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 2 ayat 2. Ingat gak? Kita go through waktu itu beberapa minggu yang lalu. 2 Timotius 2 ayat 2. Engkau telah dengar daripadaku di depan banyak saksi dan percayakanlah itu kepada orang lain yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi itu pesan yang sama yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia katakan supaya dia memperlengkapi orang lain, supaya orang lain siap untuk memperlengkapi orang lain juga. Jadi pesan yang sama. Pesan apa itu? Beritakanlah firman. Oke, beritakanlah firman. Jadi sekali lagi ya, saya katakan ada sense of, sekali lagi penyerahan tongkat estafet secara resmi. Beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan ini ya, di Paris, saudara-saudara, ketika panitia Olimpiade Paris menyerahkan pada waktu itu tongkat estafet kepada panitia penyelenggara Olimpiade di mana? 2028. Los Angeles, betul. Jadi ada sesuatu yang resmi dengan bendera. Jadi bukan hanya sekedar nanti tolong urusin Olimpiade tahun 2028. Enggak, saudara-saudara, tetapi dengan resmi diberikan pada waktu itu kepada komite Olimpiade yang ada di Los Angeles. Dan pesan itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan pesan ini adalah pesan yang jauh lebih penting daripada pesan Olimpiade. Oke? Karena apa? Perhatikan dari pasal 1. Kalian bisa lihat 2 Timotius 1 ayat 10 dan 11.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Oke? Dalam bahasa Inggris, jauh lebih clear menurut saya pesannya. Ada yang punya bahasa Inggris, NIV? Ada yang punya bahasa Inggris? Bisa tolong baca mungkin kalau yang punya bahasa Inggris? Ada nggak? Ada di sini yang baca bahasa Inggris? Tolong baca Har. Dari 2 Timotius 1 ayat 10. NIV boleh? Oke. Jadi berapa? 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timotius 1 ayat 10. But it has now been revealed through the appearing of our Savior Christ Jesus, who has destroyed death and has brought life and immortality to light through the gospel. Yep. The message of Jesus Christ apa? Who has destroyed death and bring life. Oke? Jadi sekali lagi, pesannya ini adalah bukan hanya sekedar pesan khotbahkan firman Tuhan, tetapi pesan keselamatan yang memberikan kehidupan bagi orang-orang yang sebetulnya mati. Jadi orang-orang yang dilayani oleh Timotius adalah orang-orang yang pada dasarnya akan mati, bukan hanya sekarang mati secara fisik, tetapi juga mati secara rohani. Dan pesan yang disampaikan itu adalah bawalah pesan Yesus Kristus yang membawa atau menghancurkan kematian itu dan memberikan kehidupan. Jadi bukan hanya sekedar pesan seperti ini, make it Olympic better and maybe bigger or something like that, atau smoother mungkin. Tetapi apa? Tetapi pesan yang memberikan kehidupan kepada orang yang mati. Interesting nggak? Karena apa? Karena semua orang pada dasarnya adalah orang-orang yang mati. Bagaimana caranya untuk mereka memperoleh kehidupan itu? Dengan beriman kepada Kristus. Jadi sekali lagi, pesan ini adalah pesan yang menghancurkan kekuatan maut, boleh dikatakan. Seperti yang dikatakan di ayat 11 juga. Jadi Paulus gak main-main di sini. Kalau misalnya pesan cuma sekedar membuat olimpiade lebih besar lagi, lebih baik lagi, itu adalah pesan yang terlalu biasa. Tetapi ini adalah pesan yang memberikan kehidupan kepada orang-orang yang mati. Menyangkut keselamatan daripada orang-orang yang dilayani oleh Timotius, bukan hanya dilayani oleh Timotius dalam kehidupan ini, tetapi juga memperoleh kehidupan yang kekal. Menyangkut pengharapan kepada kehidupan orang-orang yang menuju di dalam kematian yang kekal. Beritakanlah firman. Oke, yang kedua, masalahnya bagaimana caranya memberitakan firman ini? Oke? Karena ada kepentingan yang sangat mendesak di sini dari Paulus kepada Timotius untuk memberitakan Injil setiap waktu. Perhatikan ayat 2 dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, dia katakan di sini, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Di dalam bahasa Inggris disebutnya apa? In season and out of season. In season and out of season. Apa artinya? Artinya ialah beritakanlah firman di waktu di mana kita sedang enak atau di waktu di mana kita sedang tidak enak. Ya. Kalau misalnya sedang musim atau sedang tidak musim. Kita sebagai gereja nggak memberitakan Injil Kristus hanya ketika kita senang atau hanya ketika kita sedang enak, tetapi kita memberitakan Injil Kristus terus-menerus, walaupun juga kita sedang tidak enak. Ketika ada 20 orang, ketika ada 10 orang, ketika ada 2 orang, terus beritakan Injil Kristus, kata Paulus. Kita tidak akan stop memberitakan Injil Kristus. Ketika kita sedang segan, atau kita sedang ditekan, atau kita sedang convenience, atau kita sedang tidak inconvenience. Jadi kita terus memberitakan Injil Kristus. Ketika kita sedang kuliah, atau kita sedang kerja. Ketika baru punya anak 1, atau punya anak 2. Ketika baru masuk kerja, ataupun juga sudah lama kerja. Terus beritakan Injil Kristus. Dan pemberitaan ini adalah pemberitaan sekali lagi dengan relevansi. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan Injil Kristus, tetapi juga harus relevan. Perhatikan saudara-saudara, di 2 Timotius 4
ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi setiap orang yang dilayani oleh Timotius selalu ada keperluan dan kebutuhan, selalu itu. Orang-orang di dalam gereja juga demikian, selalu ada keperluan dan kebutuhan. Tentunya ini harus disampaikan oleh Timotius pada waktu itu kepada jemaatnya. Kalau misalnya ada pernyataan atau sesuatu yang salah, misalnya contohnya involve dalam pengajaran atau termasuk pengajaran atau termasuk sesuatu pengajaran yang salah, itu saudara-saudara harus diperbaiki. Jadi bukan cuma sekedar kita berperasaan ketika kita memuji memuliakan Tuhan, tetapi kita juga harus tahu kalau misalnya ada pengajaran yang salah, itu harus diperbaiki. Kalau misalnya kita sedang mengalami atau kita sedang menghadapi orang-orang yang memiliki praktek moral yang salah, itu juga harus dibetulkan. Kepada orang-orang yang mungkin saudara-saudara sudah tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan, harus ditegur. Jadi dengan kata lain, dalam semua hal kita harus melakukan tersebut. Seperti Timotius melakukan tersebut kepada jemaat yang dilayani, saudara-saudara. Dengan dasar firman Tuhan, dengan dorongan, supaya mereka semakin hari semakin menjadi serupa seperti Kristus. Jadi ada begitu banyak aspek ya di sini ya. Ada aspek intelek, ada aspek hati, dan juga ada aspek kelakuan, saudara-saudara, atau perbuatan. Jadi setiap orang perlu diberitakan firman, kata Paulus. Setiap orang perlu diberitakan firman secara relevan, dan kebutuhannya berbeda-beda. Sekali lagi, ada kebutuhan intelektual, ada kebutuhan moral, ada kebutuhan emosional. Dan semuanya ini penting dan harus relevan, kata Rasul Paulus, kepada Timotius dan juga kepada jemaat yang dilayani oleh Timotius. Dan ini sesuai dengan tujuan daripada firman Tuhan sendiri. Minggu lalu kita dengar tujuan dari firman Tuhan apa? Kalau kita lihat di pasal yang ketiga, perhatikan. Pasal 3 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Saya yakin ada di screen. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi begini, kalau misalnya Timotius setia kepada pemberitaan firman, maka firman itu akan melakukan tugasnya. Dan kalau kalian lihat, tugas daripada firman Tuhan itu sama dengan apa yang menjadi tugas Timotius. Karena kalau Timotius berkhotbah dari firman Tuhan, maka itu juga yang dia akan ajarkan kepada orang lain. Jadi firman Tuhan atau khotbah, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar hamba Tuhan ngelucu, bukan hanya sekedar hamba Tuhan cerita mengenai dirinya, bukan hanya sekedar hamba Tuhan cerita mengenai gerejanya. Misalnya gerejanya punya museum atau punya barang-barang yang begitu berharga yang ada di dalam museum, saudara-saudara. Tetapi khotbah itu adalah memberitakan firman Tuhan. Di ayatnya yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Paulus memerintahkan Timotius untuk terus memberitakan firman. Memberitakan firman dengan apa? Segala kesabaran ya. Dengan segala kesabaran. Kenapa saudara-saudara? Jadi kita nggak bisa paksa ketika kita memberitakan firman. Karena kita cuma bisa sebar benih. Yang membuat bertumbuh itu pada akhirnya adalah Tuhan sendiri. Seringkali kita nggak sabar ya. Kita nggak sabar. Kita membuat orang untuk terus mungkin atau kita membuat trik supaya orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak sabar. Tetapi sebetulnya yang kita lakukan itu hanyalah sebar benih. Sebar benih. Karena kita tahu Tuhan yang akan membuat benih itu bertumbuh dan membuat benih itu untuk berkembang dan menjadi pohon yang besar. Jadi perlu kesabaran. Perlu kesabaran di dalam memberitakan firman. Dan luar biasa saudara-saudara, karya daripada Roh Kudus di dalam kehidupan orang itu nggak bisa dipaksa. Karena orang itu bisa merespon kepada firman Tuhan yang ditaburkan, mungkin bukan 1 bulan lagi, mungkin bukan 1 tahun lagi, tetapi mungkin bisa 10 tahun lagi, bisa 20 tahun lagi,
dan seterusnya. Bisa saja juga tidak meresponi firman Tuhan sama sekali, saudara-saudara. Hanya Tuhan yang berkuasa. Dan luar biasa kuasa daripada Roh Kudus itulah yang mengubah orang untuk sesuai atau untuk berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 4 ayat 12 mengatakan apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sambil memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi yang kita lakukan itu kita cuma tabur benih. Bisa aja benihnya itu adalah langsung dari pembacaan firman Tuhan atau dari cerita mengenai firman Tuhan. Sekarang banyak orang melakukan penginjilan dengan storytelling, dengan menceritakan kembali tanpa membaca firman Tuhan. Bisa seperti itu, saudara-saudara. Bisa juga kita menabur benih dengan kita mungkin berbicara mengenai value atau nilai daripada firman Tuhan. Kenapa kita melakukan ini dan itu. Dan kita sabar, saudara-saudara, untuk menunggu bagaimana benih itu bisa bertumbuh dan menunggu karya Allah dalam hidup orang-orang yang kita bagikan firman-Nya. Dan prosesnya, saudara-saudara, bisa berlahan, tetapi juga bisa cepat. Perhatikan ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, saudara-saudara. Jadi dari semuanya ini, pengajaran firman Tuhanlah yang menjadi dasar daripada penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan yang punya otoritas, firman Tuhan yang bekerja, dan firman Tuhan yang mengajar juga. Dan luar biasa, firman Tuhan itu bisa berbicara ya, kepada semua orang dari segala tingkat pendidikan. Luar biasa saudara-saudara, kepada orang-orang yang lulus SD atau tidak lulus SD, firman Tuhan bisa berbicara. Kepada orang-orang yang punya 2 PhD, firman Tuhan juga bisa berbicara. Dan yang bisa mengubahkan orang itu hanyalah Tuhan sendiri yang bekerja di dalam firman-Nya. Kenapa Paulus melakukan semuanya ini? Why? Itulah yang menjadi bagian yang ketiga, saudara-saudara. Paulus melakukan hal ini karena dia tahu dia mendapatkan mandat dari Allah. Allah yang memberikan mandat itu kepada dia, dan dia memberikan mandat itu kepada Timotius. Perhatikan di ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Paulus di sini memberitakan perintah ini kepada Timotius, tetapi sebetulnya Allah lah yang memberikan mandat ini pertama-tama kepada Paulus. Allah yang mengutus Paulus pertama-tama. Dan di sini semua adalah karena urgensi. Urgensinya apa? Kedatangan Kristus yang akan segera tiba. Dan bahwa Kristus dikatakan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, saudara-saudara. Jadi kata Paulus serius nih, dia akan datang lagi. Oleh karena itu beritakanlah firman. Dan ingat, dia akan datang segera, kata Paulus. Ya. Dan seringkali kita pikir bahwa kedatangan Kristus itu masih lama, saudara-saudara. Karena kita pikir, 2000 tahun dia nggak datang-datang, begitu ya. Tetapi Kristus akan datang segera. Dan future expectation ini, ekspektasi masa depan ini yang akan mengubah persepsi kita, bukan? Karena kita tahu bahwa ketika kita menaburkan benih, ketika kita menyebarkan Injil, ketika kita memberitakan firman, itu adalah karena ada urgensi bahwa Kristus akan datang kembali. Orang butuh keselamatan. Kalau tidak, orang akan ada di dalam kematian yang kekal, saudara-saudara. Ada begitu banyak orang yang punya persepsi seperti itu dan melihat bahwa ada sebuah urgensi. Kenapa Injil harus diberitakan? Kenapa pekerjaan misi harus dilakukan sekarang juga? Karena kalau misalnya nanti Yesus datang kembali dan orang-orang yang kita kasihi masih belum percaya, maka mereka akan ada di dalam kematian yang kekal, saudara-saudara. Dia akan datang kembali. Oleh karena itu kata Paulus apa? Punya persepsi itu. Punya persepsi itu, beritakanlah firman. Dan ingat, orang-orang begitu banyak yang belum mengenal Yesus Kristus. Tetapi mungkin yang harus kita tanya ialah siapa yang ada di dalam lingkaran kita yang terkecil, yang belum mengenal Yesus Kristus. Beritakanlah firman kepada mereka yang menjadi prioritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Paulus punya urgensi untuk memberitakan firman ini. Dia bilang kepada Timotius, kamu pun harus punya urgensi, karena Kristus akan datang kembali.
Apakah orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara, siap untuk menghadapi kedatangan Kristus yang kedua kali? Pasti akan banyak tantangan. Dan semakin banyak orang dan tidak mau mendengarkan berita Injil ini. Itu udah pasti, dan Paulus sudah memprediksikannya di sini. Perhatikan ayat 3 dan ayatnya yang keempat. Karena akan datang waktunya, orang-orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita dan lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi kata Paulus apa? Terus beritakan firman. Dan ini bahasa bukan orang yang hanya sekedar kita pergi ke dalam kelompok-kelompok sosial mungkin, ke dalam kelompok-kelompok yang mungkin hanya sekedar berkenalan dengan orang yang lain, tapi kata Paulus serius, beritakanlah firman. Ini bahasa seperti orang pergi ke peperangan, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sekedar, yang penting kenalan dengan orang lain, yang penting tahu dengan orang lain, tapi beritakanlah firman, kata Rasul Paulus. Dan akan ada banyak orang yang hanya pergi ke gereja, yang hanya mau dengarkan dongeng, dia katakan. Cerita dan bukan firman. Dan kita udah melihat sekarang ini tentunya. Ada begitu banyak orang yang datang ke gereja. Jangan pikir kalau misalnya gereja itu ribuan orang adalah gereja yang bertumbuh. Karena ada begitu banyak orang pergi ke gereja bukan untuk mendengarkan firman. Dan bagaimana caranya untuk kita terus memberitakan firman? Salah satunya ialah untuk melatih orang untuk melakukan hal yang sama. Untuk mengundang orang bukan hanya memberitakan firman, tetapi juga untuk mendalami firman, untuk melihat firman. Karena kalau misalnya kita jujur ya, kita tahu firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita tidak bisa untuk kita menjadi orang-orang yang melakukan tugas misi. Ngerti ya maksud saya? Jadi kalau kita sungguh-sungguh melihat kebenaran firman Tuhan, kita sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan, maka firman Tuhan yang sifatnya misi itu akan berbicara kepada kita, dan kita akan berbicara firman Tuhan itu kepada orang lain juga dengan tujuan misi. Untuk membuat orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kata Paulus apa? Beritakanlah firman. Sampai kapan? Sampai nanti Kristus datang kembali. Beritakanlah firman. Karena apa? Karena akan tersedia bagimu mahkota kehidupan. Kata Rasul Paulus ya. Tersedia bagimu mahkota kehidupan. Apa yang dia katakan? Di ayatnya yang terakhir. Sebab tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi, kerjakanlah pemberitaan firman itu dengan melihat bahwa akan tersedia mahkota kebenaran yang sudah disediakan kepada kita. Luar biasa ya. Ini bukan untuk kita memberitakan firman supaya kita mendapatkan mahkota kebenaran, bukan itu. Tetapi kita memberitakan firman karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa kita sendiri sudah disediakan mahkota kebenaran. Dan luar biasa ya, ketika kita nanti masuk ke surga, kita nggak akan lihat, saudara-saudara, mahkotanya ukuran apa ya? S, M, L, atau apa? XL, begitu loh. Kalau kepalanya gede sekali, saudara-saudara. Bukan gede kepala, tetapi kepalanya gede memang, saudara-saudara. Oke? Dan kalau kita ke sana, kita akan disediakan mahkota yang pas masuk ke kepala kita oleh Tuhan, tetapi bukan untuk membuat kita gaya-gayaan di tengah orang lain dan mengatakan, lihat mahkota gue, lebih bagus lo dari mahkota lu lo. Lihat mahkotanya lebih banyak permatanya dari mahkota yang lain lo. No. Tetapi untuk kita memakainya, tetapi cuma buat sebentar, dan tidak lama, sampai pada akhirnya kita menaruh mahkota itu. Dan menaruh mahkota itu di atas kepala Yesus sendiri. Oleh karena itu lagunya adalah Crown Him with Many Crowns, the Lamb upon the throne. Luar biasa ya. Mahkota itu cuma kita pakai cuma sebentar. Karena kita tahu bahwa kita akan memahkotai Yesus dengan begitu banyak mahkota. Saudara bisa bayangkan, semua orang yang percaya akan memahkotai Yesus. Dan kita, saudara-saudara, akan ada bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Saudara-saudara, beritakanlah firman
beritakanlah firman, dan nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah orang, benarilah orang, karena akan datang waktunya di mana orang-orang tidak akan mendengarkan hal tersebut, saudara-saudara. Biar kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa.